Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Si kecil ini memiliki bakat kualifikasi, dan potensi yang cukup untuk mempromosikan tubuhnya sendiri kerana domba iblis emas gelap 3 butir. Setelah level ini tercapai, dia tidak akan mati lagi dan tidak akan pernah mati. Karena itu, selama ia hidup cukup lama, akan selalu ada beberapa keuntungan. Ambil hukum ilahi sebagai contoh. Bahkan untuk para beku terpintar, saya khawatir sulit untuk mengandalkan upaya satu orang atau satu generasi untuk menyelidiki hal itu. Tapi lelaki kecil itu tidak memikirkannya, tetapi hanya memukulnya secara tidak sengaja. Dia menyadari semua ini. Dari sudut pandang para pengamat, ini jelas merupakan suatu kebetulan. Cara kultivasi sebenarnya seperti berjalan di labirin besar. Hanya ada satu pintu masuk dan hanya satu pintu keluar. Hanya jalur yang benar yang bisa keluar dari labirin ini. Sekalipun orang pintar, hanya mungkin untuk keluar dari labirin ini melalui penelitian terus-menerus, pemikiran terus-menerus, dan ringkasan berkelanjutan. Kebijaksanaan si kecil sebenarnya tidak tinggi. Itu hampir sama dengan anak berusia 7 tahun dari klan moyang. Dia tidak pernah memikirkan dan mempelajari aspek ini. Domba kecil ini setara dengan berbalik di labirin tanpa berhenti sejenak. Situasi saat ini adalah, orang-orang pintar itu, setelah 10 tahun dan 100 tahun penelitian akhirnya menemukan jalan yang benar. Dan anak domba itu bahkan tidak tahu itu adalah labirin, tetapi hanya berjalan dalam kekacauan. Butuh 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 10 juta tahun. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, jika anak domba kecil berjalan selama 30 juta tahun, tiba-tiba suatu hari, dia keluar dari pintu keluar labirin ini. Jadi, apakah ini keberuntungan, kecelakaan, kebetulan? Masih suatu keharusan. Jelas, selama Anda memiliki hidup yang kekal, dan terus berjalan. Bahkan jika Anda tidak berpikir sama sekali, ada kemungkinan besar untuk keluar dari labirin yang rumit. Ini tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan, hanya dengan probabilitas. Jadi, berapa lama si kecil ini hidup? Dari ingatan orang kecil ini, Zhu Hengyu telah menyimpulkannya. Sejak si kecil jatuh ke lembah ini, rumput-rumput pedang telah mengembun lebih dari 600 kali. Dari perspektif ini, ia hanya hidup lebih dari 600 musim semi dan musim gugur. Tapi masalahnya sekarang adalah di dalam rumput pedang ini, roh pedang yang kacau terkandung. Dari sudut tertentu, rumput pedang ini adalah rumput roh yang kacau, dan waktu pertumbuhannya 10.000 kali lebih lama dari rumput roh bawaan. Dibutuhkan lebih dari 1 tahun bagi rumput pedang untuk berbunga dan berbuah setiap saat. Atau untuk mengatakan, bagi Jian Chao, unit tahunan jauh lebih lama. Rumput bawaan terbaik akan mekar dalam 3.000 tahun, berbuah dalam 3.000 tahun, dan matang dalam 3.000 tahun. Itu bisa dimakan hanya selama 10.000 tahun. Tapi sebagai Chaos Spirit Grass, waktu pertumbuhan Chaos Sword Grass adalah 10.000 kali dari bawaan rumput semangat. Rumput pedang ini mekar sekali setiap 30 juta tahun dan menghasilkan buah setiap 30 juta tahun, dan akan matang dalam 30 juta tahun lagi. Hanya butuh 100 juta tahun untuk menjadi dewasa. Karena itu, kehidupan si kecil ini sebenarnya sangat panjang. Sejak lahir hingga sekarang, ia telah hidup selama lebih dari 60 miliar tahun. Hanya sedikit perhitungan yang akan memberitahu. Si kecil ini adalah generasi makhluk paling awal yang menghancurkan medan perang. Setelah hidup begitu lama, ia telah mengalami terlalu banyak. Ini seperti berjalan melalui labirin. Bahkan jika Anda terus salah, akan selalu ada hari di mana Anda benar. Selama Anda hidup cukup lama, akan selalu ada hari untuk bangkit. Karena hubungan hidup terlalu lama, ada terlalu banyak jalan memutar. Tidak banyak jalan yang benar. Tetapi cukup lama untuk hidup, akumulasi-akumulasi cukup untuk memberinya prestasi yang dia miliki hari ini. Semua ini tampaknya kebetulan dan kebetulan, tetapi sebenarnya itu tidak bisa dihindari. Mulai sekarang, si kecil ini memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk gangguan menjadi gangguan. Dalam bentuk ini, anak domba kurang dari 1 kaki panjang, mungil dan indah, seperti anak kucing. Dalam bentuk ini, kekuatan anak domba hanya 1/8 dari periode puncak. Pangkat tubuh sihirnya adalah sekitar 80 derajat. Untuk para beku di atas tubuh iblis 90 segmen, hampir tidak ada kekuatan dan kemampuan bertarung yang sebenarnya. Itu hanya hewan peliharaan kecil. Bentuk kedua adalah 81 gangguan, diringkas menjadi 9 gangguan. Dalam bentuk ini, tubuh si kecil akan membesar 9 kali. Dalam bentuk ini, kekuatan si kecil akan mampu meledak ke 9 dari kemampuannya. Miliki kekuatan iblis 90 segmen. Adapun bentuk ketiga, itu adalah 9 gangguan setelah fusi awal dan fusi lagi. 81 cara dialihkan dan diintegrasikan ke dalam satu keadaan.
Sosok si kecil akan berkembang 81 kali. Bentuk ini persis seperti yang ditemukan Zhu Hengyu sebelumnya. Tinggi dekat dengan kaki. Di bawah penggabungan 81 gangguan, si kecil akan meledakkan seluruh kekuatannya. Kekuatannya sudah menjadi puncak dari tubuh suci cahaya putih, dan dekat dengan tubuh perang yang kacau. Sayangnya, setidaknya untuk saat ini, 9 gangguan ini tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan menjadi satu. Si kecil tidak bisa meledakkan seluruh kekuatannya. Masih ada jalan panjang sebelum perang yang kacau. Tidak tahu kapan, dia tiba-tiba pergi ke jalan yang benar dan keluar dari labirin. Namun, meskipun si kecil tidak bisa mengerahkan semua kekuatannya sendiri, tetapi tidak untuk bermain itu tidak berarti tidak. Ini seperti pria yang kuat. Dibandingkan dengan juara tinju, kekuatan pukulannya sebenarnya tidak terlalu besar. Bukannya dia tidak memiliki kekuatan, tetapi dia tidak akan sepenuhnya meledakkan kekuatannya. Meski juara tidak sekuat Hercules, tapi keahliannya sangat terampil. Anda hampir dapat menghancurkan kekuatan Anda hingga ekstrim. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya tidak sebagus Hercules, tetapi pukulan keluar itu lebih berat daripada tinju Hercules. Karena itu, tidak pernah sama memiliki kekuatan dan kekuatan meledak. Dengan akumulasi lebih dari 60 miliar tahun. Dan untuk waktu yang lama, dia memakan Jian Sui dari Jian Chao. Karena itu, tubuh lelaki kecil itu mengandung roh pedang kacau hampir tak berujung. Meskipun dia bisa mengendalikan dan memainkannya, tidak banyak. Tetapi jika Anda tidak dapat memainkannya, itu tidak berarti Anda tidak memainkannya. Karena itu, sementara si kecil menyerang, meskipun kekuatan ekaristi cahaya putih hanya bisa meletus paling banyak ketika bertahan, ia bisa meletus 100%. Selain gerbang kehidupan, pertahanan si kecil pasti di tingkat kekacauan. Selain itu, bahkan dalam peperangan yang kacau, itu jelas merupakan eksistensi terbaik. Jika cahaya putih ekaristi adalah standar, nah, si kecil memiliki kekuatan destruktif ekaristi cahaya putih. Pada saat yang sama, si kecil juga memiliki 9 kali kekuatan pertahanan ekaristi cahaya putih. Gandakan kekuatan destruktif dan 9 kali kekuatan pertahanan. Si kecil ini mungkin memang memiliki lawan yang tidak ada duanya. Tapi hampir tidak mungkin mengalahkan si kecil ini. Di bawah perlindungan Chaos Jiangang, pria kecil ini pada dasarnya tak terkalahkan. Sebentar lagi, pikiran Zhu Hengyu meninggalkan pengetahuan pria kecil itu dan kembali ke keilahiannya. Melihat sekeliling, raksasa yang tingginya hanya beberapa kaki telah menyusut banyak sekarang. Zhu Hengyu mengerutkan kening saat dia melihat pesek seukuran pesek. Di satu sisi, jika si kecil ini membengkak 81 kali, ukurannya memang seharusnya saat ini. Dari perspektif Zhu Hengyu, pengingat pria kecil ini barusan tak terhingga mendekati 81 kali. Meskipun si kecil masih belum bisa mengalihkan 81 cara untuk saat ini, mereka sepenuhnya terintegrasi. Namun, itu tidak jauh dari hari kesuksesan. Memasuki kondisi eksplosif. Sosok si kecil diperkirakan secara konservatif, setidaknya telah berkembang lebih dari 70 kali, dan bahkan mendekati 80 kali. Dengan kata lain, jika keberuntungan cukup baik, si kecil dapat menembus tubuh suci cahaya putih kapan saja dan dipromosikan menjadi badan perang yang kacau balau. Tentu saja, alasan mengapa lelaki kecil ini dibudidayakan sampai hari ini bukanlah kebijaksanaannya sendiri. Dia benar-benar bingung tentang sistem kultivasinya. Saya tidak mengerti sama sekali bagaimana dia berkultivasi ke kondisi ini. Saya tidak tahu bagaimana berlatih selanjutnya. Oleh karena itu, meskipun dekat dengan pintu keluar, saya tidak tahu berapa lama sebelum keluar. Jika Anda kurang beruntung, Anda bahkan akan kembali. Untungnya, ranah si kecil ada di sini. Sepanjang jalan, dia telah melewati level yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti memainkan permainan bea cukai. Selama Anda melewati level itu, Anda tidak akan kembali. Bahkan jika Anda beruntung dan salah jalan, Anda tidak akan kembali. Hari ini, si kecil berkeliaran di antara tubuh suci cahaya putih dan tubuh perang yang kacau. Tidak peduli bagaimana cara mundur, itu masih merupakan ranah ekaristi cahaya putih. Tidak mungkin untuk kembali ke badan sihir cahaya hitam ke-98. Karena itu, bahkan jika Anda beruntung, si kecil hanya akan melayang di sekitar pintu keluar labirin. Mungkin 10.000 tahun, 100.000 tahun, tidak ada ekspor. Untuk si kecil, sekarang ini keberuntungan. Dengan keberuntungan, jalan keluar dapat ditemukan dalam sedetik. Di bawah kesatuan dari 81 divisi, mereka langsung dipromosikan menjadi perang kacau. Hanya berpikir, suara Yinlinger berdering di dalam lautan pengetahuan Zhu Hengyu, orang kecil ini seharusnya berkembang sekitar 80 kali, dan perbedaan antara kiri dan kanan paling banyak berlipat ganda. Dengan kata lain, si kecil harus berdiri di ambang pintu. Namun, ada gerbang di pintu keluar yang menghalangi jalan dan mencegahnya keluar. Meskipun, portal itu sebenarnya adalah lapisan kertas jendela, dan itu pecah setelah menyodok. Tetapi pada kenyataannya, itu mungkin tidak menembus seumur hidup. Sayang, sementara Zhu Hengyu dan Yinlinger sedang berdiskusi di Sihai.
Pria kecil itu terhuyung-huyung ke kaki Zhu Hengyu, menyipitkan matanya dengan intim, sambil berbisik pelan, dan menggosok celana Zhu Hengyu dengan kepalanya. Melihat pria kecil yang lucu itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum lembut. Dengan lembut membungkuk, Zhu Hengyu mengambil rambut hitam kecil itu dengan tangannya, dan seluruh tubuh samar-samar bercahaya dengan cahaya merah. Lihat dari dekat, si kecil ini tidak hanya memiliki 9 garis emas gelap di kedua sudut kepalanya. Bahkan di tubuh hitamnya, ada 9 pola harimau emas gelap. Perlu disebutkan, berbeda dengan jiwa di laut. Permukaan tubuh jiwa lelaki kecil itu, tanpa rambut, sepenuhnya ditutupi oleh sisik. Pada kenyataannya, si kecil memiliki rambut hitam yang lembut. 9 garis emas gelap dingin didistribusikan di rambut gelap. Melihat kenyataan itu, si kecil ini terlihat sangat kuat. Domba tanduk, kepala singa, tubuh harimau. Pada pandangan pertama, itu tidak terlihat seperti unicorn sama sekali. Namun, dia menarik rambutnya yang lembut dan melihatnya dengan hati-hati. Di bawah rambut halus itu ditutupi dengan sisik halus. Sisiknya tipis dan padat berlapis-lapis. Di celah sisik, bor rambut hitam akan keluar, membentuk rambut hitam berkilau itu. Memeluk pria kecil itu dengan lembut, Zhu Hengyu tanpa sadar membelai rambutnya yang sangat lembut. Sangat lembut dan nyaman. Apalagi, tubuh si kecil juga memancarkan aroma yang enak. Cium baunya dengan hati-hati, jelas itu adalah aroma rumput pedang, yang milik alam. Sambil memeluk domba kecil itu, Zhu Hengyu berbisik kepada Yin Linger, pria kecil ini belum memiliki nama. Lihatlah rambutnya yang hitam. Bagaimana kalau memanggilnya anak hitam? Kuroko. Mendengar nama Zhu Hengyu, Yin Linger tidak bisa menahan diri untuk terdiam beberapa saat. Sambil menghela nafas, Yin Linger berkata, ngomong-ngomong, ini adalah saudara perempuan dari domba, apakah menurut Anda pantas memanggil Heizi? Apakah ini milik ibu? Mendengar kata-kata Yin Linger, Zhu Hengyu secara tidak sadar menyerahkan domba di tangannya dan berencana untuk memeriksanya. Yin Linger segera merasa malu dan terkejut, dengan cemas berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Mendengar Yin Linger, Zhu Hengyu berhenti dengan keras. Ini jelas tidak cocok. Bagaimanapun, Yin Linger adalah seorang gadis. Melakukan hal seperti itu di depannya pada akhirnya tidak pantas. Kedua, meskipun anak domba kecil ini tidak terlalu pintar, itu bukan tanpa kebijaksanaan. Paling tidak, dia memiliki kecerdasan anak 7 atau 8 tahun dari domba iblis. Tanpa persetujuan orang lain, itu secara pribadi, itu jelas tidak pantas. Bahkan jika domba setuju, itu tidak pantas untuk dilakukan. Selain itu, bahkan jika Anda ingin meminta sertifikat, Anda tidak harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bukankah alasan mulut panjang di bawah hidung hanya untuk mengajukan pertanyaan? Dengan senyum malu, Zhu Hengyu bertanya pada domba kecil di lengannya, apakah Anda seorang adik laki-laki atau perempuan? Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, Yin Linger tiba-tiba mengeluarkan tawa seperti bel perak. Di antara senyuman, Yin Ling berkata, tetapi orang-orang telah hidup lebih dari 60 miliar tahun. Anda harus bertanya apakah dia kakek atau nenek. Menghadapi Yin Linger, Zhu Hengyu memutar matanya dengan marah. Di dunia ini, tidak ada yang perlu dicari, yaitu, jika Anda tidak menganggur, Anda dapat menemukan diri Anda sebagai kakek nenek. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, meskipun domba kecil itu tidak dapat berbicara, dia masih mengeluarkan suara mengi yang tajam. Pada saat yang sama, domba kecil menoleh ke Zhu Hengyu dan menyampaikan pesan yang cerah. Orang kecil ini sebenarnya adalah seorang ibu. Atau, domba kecil ini, seperti yang dikatakan Yin Linger, adalah saudara perempuan dari domba. Ini, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi terdiam. Sudah sangat sulit baginya untuk memberikan namanya. Terlebih lagi, lebih sulit untuk menyebutkan nama perempuan. Nama anak laki-laki itu lebih kasual, dan tidak ada masalah dengannya. Tapi nama gadis itu lebih merepotkan. Seorang gadis cantik, Anda menyebut seseorang Palu, apakah itu tepat? Atau mungkinkah seorang gadis bernama Hammer seindah bunga? Melihat kerutan Zhu Hengyu, Yin Linger tersenyum dan berkata, kamu bukan ayah dan ibumu, mengapa repot-repot? Pokoknya, pasti ada nama. Kata Zhu Hengyu. Yin Linger berkata, lihatlah rambutnya yang hitam dan rambutnya yang hitam, dan dia juga saudara perempuan dari domba, lalu panggil saudara perempuannya yang hitam, bukankah itu namanya? Gadis hitam. Mendengar kata-kata Yin Linger, Zhu Hengyu merasa sangat masuk akal. Zhu Hengyu berkata kepada pria kecil di lengannya, kami akan memanggilmu gadis hitam di masa depan, apa pendapatmu tentang gelar ini? Sayang. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pria kecil itu mengangguk bahagia dan mengirim ide bahagia ke Zhu Hengyu. Jelas, gadis kecil itu masih sangat menyukai nama gadis hitam. Merangkul gadis hitam itu, Zhu Hengyu dengan lembut membelai rambutnya yang lembut dan membiarkan Fang Yao melihat-lihat. Ruang bawah tanah ini benar-benar tersapu oleh hujan. Awalnya, tidak terlalu besar di sini. Tetapi dengan berlalunya waktu, dengan erosi hujan, di lapisan batuan, bahan terlarut secara bertahap meleleh, dan ruang bawah tanah ini sekarang terbentuk. Ruang bawah tanah ini telah menjadi dunia bawah tanah kecil dengan ratusan mil vertikal dan horizontal.
gadis kulit hitam itu tinggal di daerah ini selama ratusan juta tahun. Lihatlah rumput pedang yang penuh dengan lubang dan lembah, dan pedangnya bergoyang-goyang tertiup angin. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa menahan rasa malu. Tidak ada keraguan. Dengan rumput pedang ini dan lonjakan Jian, naik pedang iblis ganda Zhu Hengyu pasti patut dinanti-nantikan. Awalnya, Zhu Hengyu hanya bermaksud untuk memilih beberapa anak pintar dan melatih mereka untuk menjadi kavaleri iblis dengan 2 pedang dan domba iblis. Tentara ini, kekuatan tempur utama, berasal dari domba iblis pedang ganda, bukan ksatria itu. Dapat dikatakan bahwa domba iblis pedang ganda menyumbangkan kekuatan mereka, dan para pemuda domba iblis menghasilkan kebijaksanaan. Tapi sekarang berbeda. Dengan lubang ini penuh dengan lembah, rumput pedang dengan radius ratusan mil dan paku pedang. 3.000 remaja yang dipilih pasti dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi generasi arogansi dengan cap pedang yang kacau dan pedang chaos yang kental. Kavaleri ini datang setelah Zhu Hengyu menerima peringatan dari dirinya sendiri di masa depan. Untuk mengatasi kemungkinan krisis di masa depan, sebuah kavaleri dibentuk secara khusus. Jika dia tidak menerima peringatan, Zhu Hengyu tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan membentuk pasukan ini. Awalnya, Zhu Hengyu tidak terlalu percaya diri. Saya tidak tahu apakah pengendara iblis 2 pedang ini bisa tumbuh. Tapi sekarang, Tuhan sepertinya membantunya. Dengan rumput pedang yang tak terhitung jumlahnya ini, Jian Sui, Suang Jian Moqi tidak bisa dilahirkan dari ketiadaan. Setelah lahir, itu harus dihancurkan dan tak terkalahkan. Tetapi untuk saat ini, semua yang ada di sini tidak perlu digunakan. Saat ini, ada lebih dari 30.000 remaja berbakat di benteng di atas. 30.000 remaja berbakat ini tidak hanya memiliki bakat darah tinggi dan afinitas sihir. Dan setiap orang memiliki kebijaksanaan superior. Namun, meski begitu, masih terlalu banyak orang. Dalam lembah keretakan yang runtuh, tidak mungkin ada 30.000 domba iblis emas gelap untuk mereka tangkap dan jinakkan. Karena itu, sebagian besar dari 30.000 jenius ini akan dihilangkan. Pada akhirnya, mungkin tidak ada 1 dari 10. Karena itu, lembah tersembunyi ini masih perlu ditutup untuk saat ini. Kapan penunggang setan pedang ganda yang sebenarnya akan dipilih? Akankah mereka dikirim ke sini untuk hidup, berkultivasi, dan meningkat dengan cepat? Berpikir tentang kegembiraan, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Baiklah, selama tinggal di sini, kita akan pergi." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, gadis hitam itu tertegun beberapa saat, dan kemudian menjerit. Merasakan aliran kesadaran yang dikirim oleh gadis hitam, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Mendengar bahwa Zhu Hengyu akan membawanya pergi, gadis hitam itu sangat bahagia. Meskipun area padat bawah tanah ini besar, namun juga terbatas. Terlebih lagi, gadis kulit hitam telah berada di sini untuk waktu yang lama lebih dari 60 miliar tahun, dan dia telah lama lelah. Sekarang saya tiba-tiba mendengar bahwa Anda bisa pergi dari sini. Tentu saja, gadis kulit hitam sangat bahagia. Namun, sebelum pergi, dia punya bayi dan ingin membawanya. Jika Anda tinggal di sini, bagaimana jika orang lain masuk dan membawanya pergi? Saya mendengar bahwa gadis hitam bahkan punya bayi, Zhu Hengyu dan Yin Linger, dan tidak bisa tidak tertarik. Saya tidak tahu apa yang bisa disebut bayi oleh gadis kulit hitam. Di bawah indikasi Zhu Hengyu, gadis hitam melompat keluar dari lengan Zhu Hengyu dan mendarat di tanah. Setelah itu, gadis hitam itu membuka anggota tubuhnya dan berlari dengan cepat. Mengikuti di belakang gadis hitam, Zhu Hengyu dan Yin Linger berjalan jauh ke kedalaman ruang bawah tanah. Sepanjang jalan, segera, gadis kulit hitam membawa Zhu Hengyu dan Yin Linger ke sepotong hijau zamrud ungu bercahaya samar-samar, di depan batu yang sangat bulat. Zhu Hengyu segera mengerutkan kening saat dia melihat diameter sedikit lebih dari 1 meter, warna hijau, dan cahaya redup cahaya ungu, batu yang sangat bulat. Jongkok dengan lembut, Zhu Hengyu mengulurkan tangan dan menyentuh batu hijau. Lihat dari dekat, batu hijau zamrud itu sangat halus dan lembab, seolah diolesi dengan minyak. Di pusat batu hijau zamrud, sepotong cekung sedikit. Jelas, batu ini seharusnya menjadi tempat tidur gadis hitam itu. Dia biasanya tidur di ranjang batu hijau ini ketika dia biasanya beristirahat. Merasakan sentuhan batu, Zhu Hengyu dengan cepat menentukan. Tidak ada keraguan bahwa batu hijau ini benar-benar luar biasa. Tidak mengherankan, ini harus menjadi sepotong batu giok. Depresi pada batu giok harus menjadi hasil dari gas pedang kacau yang keluar dari tubuh gadis hitam itu. Giok biasa adalah mustahil untuk menahan roh pedang kacau yang melarikan diri dari tubuh gadis hitam. Mulai sekarang, kekuatan gadis hitam telah mencapai puncaknya. Dalam kondisi normal, roh pedang yang kacau di dalam tubuh tidak akan melarikan diri. Tetapi gadis kulit hitam ratusan juta tahun yang lalu, tetapi tidak kekuatan hari ini. Pada saat itu, dia pasti akan melarikan diri dari roh pedang yang kacau di tubuhnya. Saya mengubahnya menjadi batu biasa, bahkan batu giok, saya khawatir itu telah dipelintir menjadi bubuk oleh gas pedang chaos. Namun, melihat sepotong batu giok ini, meskipun itu juga roh pedang yang kacau, memoles sepotong kecil pasir.
Tetapi secara keseluruhan itu masih sangat halus tanpa bekas luka. Antara pengamatan Zhu Hengyu, gadis hitam melihat potongan batu giok, lalu Zhu Hengyu, dan kemudian aliran informasi datang ke Zhu Hengyu. Karakteristik dari batu giok ini tidak hanya sulit. Ada alasan mengapa gadis hitam menganggap potongan batu giok ini sebagai harta. Setelah itu, gadis hitam itu tumbuh ke tingkat tertentu. Di bawah pengaruh ki pedang yang kacau, dia sering sakit kepala dan tidak nyaman mati. Setelah suatu kebetulan, gadis kulit hitam itu dengan tajam menemukan bahwa selama dia berbaring di atas batu hijau ini, sakit kepalanya akan lega. Setiap kali gadis kulit hitam tidak nyaman dan sakit kepala, dia akan berbaring di batu hijau ini. Kemudian, 8 teman kecilnya muncul satu persatu. Setelah mendengarkan pernyataan gadis hitam itu, Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Meskipun sulit untuk menentukan untuk saat ini, dari deskripsi gadis hitam, batu giok ini mungkin adalah spar jiwa legendaris. Spar jiwa legendaris adalah spar yang dipadatkan oleh kekuatan undead. Mengenakan spar jiwa untuk waktu yang lama dapat memperkuat jiwa dan meningkatkan kekuatan jiwa. Namun, spar jiwa legendaris harus berwarna ungu. Tapi kristal di depannya berwarna hijau zamrud, tapi agak ungu. Dengan ragu, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya, meraih tiang berdiameter sekitar 1 meter, dan mengangkatnya. Dengan kekuatan Zhu Hengyu, setengah bagian bawah tiang ditarik keluar dari lumpur. Di bawah kekuatan besar Zhu Hengyu, batu hijau zamrud tiba-tiba terangkat. Saat batu itu diangkat, tubuh batu itu muncul di depan Zhu Hengyu. Dilihat dari dekat, batu itu berbentuk oval dengan diameter lebih dari 1 meter, berbentuk seperti telur ayam. Bagian atas berwarna hijau, bagian bawah tanah adalah ungu. Lingkaran ungu yang dilihat Zhu Hengyu tadi seharusnya muncul dari babak kedua ini. Melihat batu dengan diameter lebih dari 1 meter, Zhu Hengyu tidak bisa menahan napas. Berlebihan, itu terlalu berlebihan. Jika ini benar-benar spar jiwa, maka itu hampir surga. Jiwa spar juga dibagi. Spar soul tingkat pertama terendah, spar soul kelas 9 tertinggi. Di antara mereka, spar jiwa kelas 1 hanya seukuran biji-bijian beras. Jiu Pin Soul Spar memiliki ukuran sebutir telur. Dibandingkan dengan raksasa ini yang berdiameter lebih dari 1 meter, tidak ada perbandingan sama sekali. Tentu saja, Jiu Pin Spar bukanlah spar jiwa yang paling canggih. Di atas spar jiwa kelas 9, ada spar kristal jiwa setinggi 1 kaki. Kristal jiwa yang melebihi 3 kaki secara kolektif disebut sebagai kristal jiwa. Jika permata ini benar-benar disebut kristal jiwa, benar-benar suatu keharusan bagi si kecil untuk berkultivasi ke keadaan saat ini. Ada penguatan dan perlindungan kristal suci jiwa, dan kultivasi si kecil tidak akan pernah menyingkir. Menurut catatan tentang warisan Zhu Hengyu dari Jalan Tao, volume dan kualitas spar jiwa sebanding dengan. Setiap kali volume taji jiwa meningkat, kualitasnya berlipat ganda. Kualitas kristal roh suci 3000 kali lebih tinggi daripada kristal jiwa kelas 1. Untuk Beku, Soul Spar jelas merupakan permata terkuat yang memperkuat jiwa dan memperkuat jiwa. Belum lagi kristal suci jiwa, bahkan kristal dewa jiwa biasa hanya muncul dalam mitos dan legenda. Pada kenyataannya, tidak ada yang pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar siapa yang memilikinya. Bersemangat, Zhu Hengyu memandangi tangan kanannya dan mengeluarkan spar jiwa. Meskipun kristal suci jiwa memang harta yang langka, tetapi perdebatan jiwa biasa masih relatif umum. Apa yang Zhu Hengyu bawa bersamanya adalah tombak jiwa Sanpin. Ada banyak cara untuk menguji apakah batu ini adalah ruh jiwa. Tetapi yang paling dapat diandalkan dan termudah adalah mengambil spar jiwa dan mendekati spar jiwa lainnya. Karakter spar jiwa adalah bahwa mereka dapat bergabung satu sama lain, melahap satu sama lain, dan menyerap satu sama lain. Yang disebut jebakan jiwa dibentuk oleh perpaduan, menelan, dan penyerapan kekuatan mayat hidup. Jika batu 1 meter persegi ini berbentuk seperti telur ayam benar-benar kristal suci jiwa. Kemudian, begitu sebuah spar jiwa didekatkan padanya, ia akan dengan cepat ditelan, digabungkan, diserap. Tepat saat Zhu Hengyu mengeluarkan spar jiwa kelas 3. Sebuah daya tarik yang tak tertahankan besar dan benar-benar tak tertahankan melonjak dalam sekejap. Sebelum Zhu Hengyu bereaksi, jiwa kelas 3 di tangannya terbang ke arah batu besar secara instan di bawah kekuatan traksi yang hebat. Klik, dalam suara renyah, kristal jiwa ungu kelas 3 langsung mengutak-atik batu giok hijau dan ungu. Di bawah pengawasan Zhu Hengyu, spar jiwa kelas 3, seukuran kacang, ditelan giok dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Setelah hanya 10 napas, tuas jiwa tingkat 3 berbentuk kacang benar-benar dimakan, dan tidak ada residu yang tersisa. Tidak mungkin salah. Anda tidak mungkin salah. Meskipun tampaknya, ukuran bloknya benar-benar lebih besar. Tapi batu giok ini benar-benar spar jiwa. Dan yang paling penting adalah bahwa ini masih merupakan hal yang luar biasa, kristal jiwa suci. Kristal suci jiwa ini tidak hanya memiliki fungsi menguatkan jiwa. Yang paling penting adalah bahwa jiwa spar sebagai produk suci hampir tidak bisa dihancurkan dalam kekuatan dan kekerasan.
Sejak zaman kuno, mereka yang dapat memotong spar jiwa, tanpa kecuali, semuanya adalah master pemurnian dari iblis Emperor Realm. Selain itu, bahkan master pemurnian master dari Realm Iblis Kaisar perlu dipoles selama bertahun-tahun sebelum memotong spar jiwa. Yang tertinggi yang bisa mereka potong hanyalah taring jiwa kelas 9. Adapun kristal dewa jiwa, untuk saat ini, itu tidak bisa dihancurkan. Metode apapun yang sudah diketahui tidak dapat dipotong dan dipoles. Adapun kristal suci jiwa, itu bahkan lebih tidak dikenal. Meskipun dalam mitologi dan legenda, kristal jiwa muncul. Tapi faktanya, legenda itu adalah legenda, tidak ada yang menganggapnya serius. Belum lagi kristal jiwa, bahkan kristal dewa jiwa, mencari seluruh medan perang yang runtuh, hanya ada satu. The Soul God Crystal jatuh ke tangan penguasa saat ini dari medan perang yang runtuh, penguasa Star Immortal Gate. Ingin memoles dan memotong Soul God Crystal sebenarnya mudah dikatakan. Selama ada dua kristal dewa jiwa, Anda dapat saling memoles, bahkan memotong dan mengebor. Tapi masalahnya adalah ketika mencari seluruh medan perang yang runtuh, hanya ada satu kristal dewa jiwa. Karena itu, jangan berpikir tentang memoles, itu tidak mungkin. Bahkan kristal dewa jiwa tidak bisa lagi dipoles. Terlebih lagi, kristal suci jiwa dengan kualitas yang lebih baik daripada chip yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata, kristal suci jiwa ini, di bawah dampak dan pemotongan gas pedang gadis hitam yang kacau itu, telah melewati 60 miliar tahun, tetapi itu hanya sedikit luntur. Tak perlu dikatakan tentang kekuatan dan kekerasannya. Di satu sisi, kekacauan Jianqi sebenarnya bisa memotong jiwa. Namun, kecepatan dan efisiensinya terlalu lambat. Bahkan jika spar jiwa ditempatkan di sana, Anda dapat menggunakan gas pedang yang kacau untuk membombardirnya, tetapi itu memotong, dan efisiensinya mengerikan. Zhu Hengyu tidak bisa lebih bahagia ketika dia melihat ke tanah, jiwa Seng Jing sepanjang 1 meter. Saya sedang berpikir tentang bagaimana menggunakan kristal jiwa ini. Si kecil merasakan pikiran batin Zhu Hengyu. Sayang, dalam sebuah tewet, pria kecil itu menabrak kristal jiwa. Buka anggota tubuhnya dan pegang erat kristal suci, yang beberapa kali lebih besar darinya. Jelas, si kecil ini sudah memiliki perasaan dengan kristal jiwa ini. Sekarang dia merasa bahwa Zhu Hengyu akan mengambil kristal suci jiwa ini dan membuatnya menjadi harta lainnya, tentu saja dia tidak tahan. Meskipun tidak mungkin bagi gadis kulit hitam untuk menolak perintah Zhu Hengyu, dia masih memiliki perasaan diri dan masih bisa mengekspresikan perasaannya. Gadis hitam itu bukan budak Zhu Hengyu, tapi peliharaannya. Karena itu adalah hewan peliharaan, secara alami ia bisa centil dan imut. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menonton tungkai terbuka gadis hitam dan memegang kristal jiwa raksasa dengan erat. Namun segera, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak bisa bersaing dengan hewan peliharaannya untuk bayinya. Selain itu, sepotong jiwa ini Seng Jing diberikan kepada gadis hitam, bukankah itu benar-benar diberikan kepada Zhu Hengyu? Bahkan gadis kulit hitam adalah Zhu Hengyu, belum lagi bayi yang dimilikinya. Zhu Hengyu dengan lembut membelai jiwa Seng Jing dan mengerutkan kening, berpikir. Karena gadis hitam sangat mencintai kristal jiwa ini, itu secara alami akan diserahkan padanya. Zhu Hengyu tidak lagi memiliki produk, ia juga tidak akan merampok barang dengan hewan peliharaannya. Namun, bahkan jika Anda ingin memberikan gadis kulit hitam, harus ada hukum. Kristal suci jiwa ini begitu besar, volumenya sebesar 5 atau 6 gadis hitam, bagaimana dia bisa membawanya bahkan jika Anda memberikannya padanya? Itu perubahan orang lain. Untuk situasi ini, itu pasti mustahil. Untungnya, Zhu Hengyu bukan orang lain. Di dalam bel kuno Xuan Se, Zhu Hengyu memperoleh warisan dari set lengkap Refining Tao. Penyulap lain perlu memoles dan memotong spar jiwa sebelum mereka dapat memproses dan memperbaikinya. Tapi Zhu Hengyu tidak perlu repot. Menepuk punggung si kecil, Zhu Hengyu berkata dengan lembut, "Ya, apa yang aku tidak ingin merampokmu adalah kamu ikuti aku dulu." Setelah berbicara, Zhu Hengyu mengambil gadis hitam itu dan berjalan menuju kejauhan. Berjalan ratusan meter sepanjang jalan, Zhu Hengyu menemukan platform batu lurus, memeluk gadis hitam itu, dan duduk bersila. Alasan mengapa saya harus pergi sejauh ini adalah karena Zhu Hengyu harus memperbaiki beberapa spar jiwa. Jika tidak jauh dari kristal jiwa, saya takut segera setelah itu diambil, itu akan tersedot oleh kristal jiwa. Duduk di platform batu, Zhu Hengyu menjelajah dengan tangan kanannya dan mengeluarkan spar jiwa kelas 3. Alasan mengapa Sanpin digunakan adalah karena perdebatan jiwa Sanpin adalah yang paling umum dan paling populer. Spar jiwa kelas 1 hanya seukuran butir padi, dan energi jiwa yang terkandung di dalamnya juga sangat langka. Selain itu, kualitas energi jiwa juga tidak murni dan tidak praktis. Spar Soul kelas 2, seukuran kedelai, lebih kuat dari Spar Soul kelas 1, tetapi tidak begitu kuat. Hanya kristal jiwa lebih dari 3 tingkatan yang paling stabil. Energi jiwa relatif murni. Dan yang paling penting, spar jiwa kelas 3 juga yang terbesar jumlahnya. Untuk para beku, bahkan banyak spar jiwa kelas 1 dan 2 diperoleh.
Mereka juga akan melahapnya menjadi spar jiwa kelas 3. Setelah mengeluarkan tombak jiwa kelas 3, Zhu Hengyu berkata kepada gadis kulit hitam di tangannya, datang dan paksa aku setetes darah esensi untuk diberikan padaku. Mendengar perintah Zhu Hengyu, meskipun dia tidak tahu mengapa, gadis hitam masih mengulurkan cakar kecilnya, memaksakan setetes darah cerah dari ujung cakar. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Dia segera menangkap setetes darah esensi dengan spar jiwa kelas 3 di tangannya. Saya melihat ibu jari dan jari telunjuk Zhu Hengyu, memegang spar jiwa yang berlumuran darah, memutar ki iblis ke dalam tubuhnya, mengangkat api iblis yang menyala-nyala, dan menyembahnya. Pada saat yang sama, tangan kiri Zhu Hengyu, sekali lagi, mengeluarkan tombak jiwa kelas 3. Kemudian dia memerintahkan gadis hitam itu lagi, memaksakan setetes darah esensi jatuh di atasnya. Hah, Satu kiri dan kanan, Zhu Hengyu menjepit tiganya kelas 3 di masing-masing tangannya, dan berkorban dengan sekuat tenaga. Pemurnian memiliki 1 jam. Akhirnya, 2 spar jiwa berubah dari lilac ke fuksia. Dengan anggukan kepuasan, Zhu Hengyu mengeluarkan 2 botol batu giok, dan memasukkan 2 kristal jiwa yang dimurnikan ke dalam botol. Namun, ini belum berakhir. Selanjutnya, Zhu Hengyu melanjutkan proses tadi. 1, 2, 3. Setelah serangkaian pemurnian darah 9 spar jiwa kelas 3, ini menghentikan pemurnian dengan kepuasan. Melihat pria kecil yang sangat lemah dan sakit di lengannya, Zhu Hengyu tahu bahwa setelah memaksa 9 tetes darah esensial, pria kecil ini telah memasuki kondisi lemah. Esensi darah dan darah biasa sangat berbeda. Setiap tetes darah esensial akan melemahkan tubuh perang dengan 1 poin. Setelah beberapa saat, setelah kehilangan 9 tetes darah, si kecil telah memasuki kondisi yang sangat lemah. Kekuatan satu tubuh adalah 10 dari 10, hanya menyisakan 10%. Mulai sekarang, bahkan dengan kekuatan penuh, itu hanya setara dengan kekuatan sekitar 90 segmen tubuh sihir di tahap awal iblis Kaisar Realem. Diperlukan setidaknya 9 tahun untuk pulih sepenuhnya. Dalam 9 tahun ke depan, setiap tahun, darahnya akan pulih 1 tetes. Setiap kali setetes darah esensi dipulihkan, kekuatannya akan dikembalikan ke 10%. 9 tahun kemudian, setelah 9 tetes darah esensial pulih sepenuhnya, kekuatan gadis kulit hitam akan dipulihkan ke puncak tubuh cahaya putih. Bahkan jika itu hanya 1 langkah dari badan perang yang kacau. Gadis hitam itu sangat kuat, mengapa dia harus mengambil darahnya untuk membuatnya lemah. Bahkan, ini juga untuk pertimbangan masa depan. Setelah mengumpulkan 9 tetes darah esensial dari Black Girl, Zhu Hengyu dapat memurnikan darah kristal jiwa itu. Ubah itu menjadi senjata ajaib gadis kulit hitam. Dengan senjata ajaib yang disempurnakan oleh Soul Saint Crystal, papan pendek terakhir dari gadis kulit hitam juga akan dibuat sepenuhnya. Anda tahu, semakin banyak pedang kacau yang Anda miliki, semakin besar dampaknya pada jiwa, yang tidak dapat diatasi dengan praktik lusa. Setelah kristal suci jiwa disempurnakan menjadi senjata ajaib sistem jiwa, digunakan untuk melindungi jiwa gadis hitam, maka semuanya benar-benar berbeda. Chaos Jianqi, kenapa kristal jiwa ini tidak suci? Dalam sekitar 60 miliar tahun terakhir, energi pedang kacau dari tubuh gadis hitam hanya dipoles tipis dari lapisan kecil. Dan jagoan jiwa ini dapat melahap dan menggabungkan kekuatan mayat hidup, memperbaiki, dan memperkuat dirinya sendiri. Jika bukan karena kristal suci jiwa, dalam 60 miliar tahun terakhir itu belum diisi ulang, tetapi hanya dikonsumsi. Bahkan lapisan kecil ini tidak dapat dipoles. Di sisi lain, kristal jiwa sebelumnya hanyalah sepotong batu giok, tanpa kesadaran, pemikiran, dan perlawanan. Setelah Zhu Hengyu memurnikannya menjadi senjata sihir, itu akan sangat berbeda. Senjata ajaib yang disempurnakan oleh Soul Saint Crystal dapat membentuk perisai, yang sepenuhnya dapat menahan dampak Chaos Sword Ki. Bahkan jika ada kerugian, energi psionik yang aus dapat diserap kembali dan digabungkan kembali ke dalam tubuh melalui lingkaran sihir. Dengan cara ini, kristal jiwa ini tidak perlu lagi khawatir tentang keausan. Bagaimanapun, ketika dipakai, itu akan diserap kembali untuk memperbaiki bagian yang aus. Dengan Soul Saint Crystal, jiwa gadis hitam memiliki tempat tinggal dan tempat berlindung. Terlebih lagi, ada senjata super magic mematikan yang sangat kuat dan mematikan. Karena itu, walaupun tampaknya dalam waktu singkat, gadis hitam itu harus lemah selama 9 tahun. Namun 9 tahun kemudian, gadis kulit hitam akan sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Dalam keseluruhan proses, gadis hitam tidak akan mengalami kerugian. Dengan 9 tahun kelemahan gadis hitam dikompensasi, yang benar-benar hemat biaya tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. 9 tahun kemudian, gadis hitam belum dipromosikan menjadi Chaos Warfare. Tapi kekuatannya yang sebenarnya jelas tidak lebih rendah dari para biarawan dari Badan Perang Kekacauan. Bahkan jika itu berhadapan langsung dengan para biarawan dari Badan Perang yang kacau, itu tidak akan takut. Bahkan jika Anda tidak bisa menang, setidaknya Anda bisa tetap tak terkalahkan. Melihat gadis hitam yang sekarat, Zhu Hengyu memeluknya dengan kasihan dan bangkit dan berjalan menuju spar jiwa. Semua jalan ke kristal jiwa ayam oval.
Zhu Hengyu menemukan beberapa rumput jerami, membuat sarang rumput yang lembut dan menempatkan gadis hitam itu di dalamnya. Selanjutnya, Zhu Hengyu duduk bersila di sebelah kristal jiwa besar, menutup matanya dan mengatur napas. Di sarang rumput di samping. Meskipun gadis kulit hitam sangat lemah, tetapi kelemahan ini ada di tubuh, bukan jiwa. Meskipun tubuh sangat lelah dan sangat kurang, tetapi semangatnya sangat baik, tidak ada sedikit pun rasa kantuk. Oleh karena itu, gadis hitam itu menatap mata bundar yang besar dan menatap Zhu Hengyu sejenak. Di bawah pengawasan gadis hitam, Zhu Hengyu akhirnya membuka matanya setelah menyesuaikan diri selama 1/4 jam. Di antara tangan kanannya, dia mengeluarkan botol porselen. Membuka mulut botol, spar jiwa kelas 3 Fuxia muncul di udara. Wah, tamparan. Hampir pada saat ketika spar jiwa kelas 3 muncul, kristal suci jiwa datang dengan daya tarik yang kuat dan menyerap kristal jiwa kelas 3 ke masa lalu. Dalam suara renyah, kristal jiwa kelas 3 diikat erat pada permukaan kristal jiwa, dan tidak ada gesper yang bisa tertekuk. Sebenarnya, Zhu Hengyu tidak pernah berpikir untuk menyerah. Di antara taktik 2 jari, Zhu Hengyu berlari ke arah alat pemurnian, api sihir hitam dan merah disemprotkan dari antara 2 jari di makanan tangan kanan Zhu Hengyu. Itu jatuh pada spar jiwa kelas 3 itu. Menara jiwa. Waktu berlalu setiap menit. Di bawah pengamatan gadis hitam, kristal jiwa kelas 3 yang dimurnikan darah secara bertahap ditelan dan menyatu ke dalam kristal jiwa. Apa? Tiba-tiba mengangkat kepalanya, gadis kulit hitam itu terkejut memandangi potongan jiwa hijau dan ungu Sengjing. Itu adalah saat ketika spar jiwa kelas 3 yang dimurnikan darah sepenuhnya ditelan. Gadis kulit hitam terkejut menemukan bahwa ada hubungan yang samar-samar antara dia dan sepotong kristal suci. Meskipun koneksi ini masih lemah, itu nyata, dan jelas bukan ilusi. Di bawah tatapan terkejut gadis hitam itu, Zhu Hengyu sekali lagi mengeluarkan tombak jiwa yang murni darah. Di bawah pengawasan ketat gadis hitam itu, Zhu Hengyu berturut-turut menempatkan 9 kristal jiwa yang telah disucikan oleh darah dan pengorbanan darah gadis hitam itu ke dalam sepotong kristal suci jiwa. Setiap kali sepotong dibuat, induksi antara gadis hitam dan kristal jiwa akan jelas. Ketika potongan ke-9 dari darah esensi gadis kulit hitam, spar jiwa kelas 3 yang dikorbankan, disempurnakan menjadi kristal suci jiwa. Dalam arti gadis hitam, sepotong kristal jiwa tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Sebentar lagi, kristal suci jiwa berdiameter 1 meter itu benar-benar meraung dan terbang. Di bawah kendali gadis hitam Senian, kristal suci jiwa besar itu, mendesing dan terbang di udara. Dalam deru keras, kristal jiwa hancur hebat di atas batu di sebelahnya. Di deru, dinding batu itu langsung ditabrak lubang besar yang lebih dari selusin meter. Dinding-dinding batu di sekitar lubang besar juga ditutupi oleh retakan seperti sarang laba-laba. Sambil bermain dengan gembira, suara Zhu Hengyu dengan keras terdengar, "Hentikan! Hentikan! Hentikan untuk saya! Apakah Anda ingin menghancurkan tempat ini?" Menghadapi perintah Zhu Hengyu, gadis hitam itu tidak bisa meningkatkan perlawanan di hatinya. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, gadis hitam itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu, mengangkat matanya dengan hati-hati, mengintip Zhu Hengyu, dan mengamati apakah dia benar-benar marah. Melihat tatapan pengecut gadis hitam itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kepalanya. Apakah ini masih gadis kulit hitam yang megah sekarang? Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu berkata, "Ini rumahmu, apakah kamu ingin menghancurkannya?" Gadis hitam tertegun untuk sementara waktu, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini begitu lama. Sangat mustahil untuk mengatakan tidak ada emosi. Dia tidak ingin merusaknya. Hanya saja aku hanya bersenang-senang dan melupakannya. Zhu Hengyu berkata, "Aku belum siap untuk memindahkan batu itu kembali." Gadis hitam itu tidak berani mengabaikannya, dengan terburu-buru mengendalikan batu besar itu, terbang kembali ke sisi Zhu Hengyu, dan jatuh di depannya. Melihat gadis hitam yang berhati-hati itu, Zhu Hengyu berkata, "Pemurnian saya baru saja dimulai. Anda tidak boleh main-main dengan saya, pernahkah Anda mendengar?" Menghadapi instruksi Zhu Hengyu, gadis hitam itu mengangguk dengan cerdik. Mengangkat kaki kecilnya, gadis hitam itu berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengacaukannya lagi. Melihat sikap Hei Mei yang sopan, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya dan membelai kepala Hei Mei. Merasakan belayan Zhu Hengyu, gadis hitam itu menyipitkan matanya dengan gembira, menikmati wajahnya. Mulai sekarang, Zhu Hengyu sebenarnya tidak tahu jenis spesies gadis hitam itu. Katakan itu ras domba, tapi dia punya cakar seperti harimau. Katakan itu harimau, dia punya sepasang tanduk kambing. Cakar harimau, tubuh harimau, pola harimau. Sepintas terlihat seperti kucing hitam besar dengan sepasang tanduk pendek dan surai singa. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu menarik pikirannya dan terus memperbaiki bagian kristal jiwanya. Di bawah pemurnian Zhu Hengyu, bentuk kristal jiwa perlahan-lahan berubah. Meskipun kekerasan jiwa kristal terlalu tinggi, kekuatannya terlalu besar untuk dipotong. Tetapi pada kenyataannya, tidak perlu memotong dan memoles.
Setelah memurnikan darahnya melalui cara pemurnian, Anda dapat mengubah bentuknya dengan bebas. Di bawah pemurnian Zhu Hengyu, serangkaian rune, satu demi satu, muncul di dalam kristal jiwa. Pada saat yang sama, bentuk kristal jiwa juga berubah. Zhu Hengyu tidak bisa mentolerir kristal suci jiwa yang begitu berharga, seperti batu keras kepala, berlari bolak-balik di udara. Di bawah pemurnian Zhu Hengyu, kristal suci seluruh jiwa disempurnakan menjadi pagoda 9 lantai. Tentu saja, Linglong Pagoda hanyalah jenis pagoda. Senjata ajaib berbentuk menara ini disebut menara jiwa. Alasannya disebut menara jiwa, karena pagoda ini memiliki 3 fungsi utama. Fungsi pertama adalah untuk menjaga kehidupan gadis hitam. Di antara tanduk ganda gadis hitam itu, ada tanduk tunggal ungu lainnya. Klakson tunggal ini adalah pagoda indah yang terbuat dari kristal jiwa. Menara jiwa ini, ketika digunakan untuk pertahanan, dapat melindungi gerbang kehidupan gadis hitam. Saat digunakan untuk menyerang, Anda dapat terbang keluar, meluncurkan dampak fisik pada target, dan kerusakan ganda dampak jiwa. Fungsi utama kedua adalah untuk dapat menembus laut dan menjadi tempat tinggal jiwa gadis hitam dan melindungi jiwa gadis hitam. Di bawah perlindungan Soulcam Tower, jiwa gadis hitam tidak akan lagi terpengaruh oleh kekacauan di tubuhnya. Selain itu, dampak energi dari sistem jiwa asing, sistem roh, dan sistem pikiran juga akan sepenuhnya diblokir oleh menara jiwa. Satu-satunya cara untuk mengalahkan gadis hitam adalah dengan mengalahkannya secara langsung dan menekannya. Ingin mengendalikannya melalui mantra Departemen Jiwa, Departemen Roh, dan Departemen Jiwa, bahkan tidak memikirkannya. Menara relief jiwa tidak hanya bisa mengandung jiwa sendiri, tetapi juga menekan jiwa orang lain. Fungsi ketiga adalah menjebak orang. Menara relief jiwa dibangun dalam bentuk menara, bukan sudut. Justru karena menara yang membangun jiwa ini mandiri. Menara jiwa memiliki 9 lantai. Ada 8 sudut di setiap lantai. Setelah ditutupi oleh menara jiwa, itu akan dimasukkan dalam ruang di dalam menara jiwa. Untuk bergegas keluar dari menara jiwa, Anda harus mulai dari lantai pertama dan membunuh sampai ke lantai 9. Dalam seluruh proses, dia juga akan menderita dari roh pedang kacau gadis hitam dan pemboman yang tidak terbatas. Pagoda jiwa ini adalah senjata ajaib terbaik di antara cara pemurnian Zhu Hengyu. Ini mengintegrasikan 3 fungsi serangan, pertahanan, kantuk, dan integrasi. Selain itu, tidur menara jiwa bukan tidur hukum. Bahkan kekuatan Chaos Warfare akan terjebak. Selain itu, karena bahan menara jiwa ini adalah kristal suci jiwa, itu tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, bahkan jika kekuatan badan perang yang kacau terperangkap, ia harus dilapis dengan jujur. Mungkin seseorang akan mengatakan, karena kota menara jiwa ini begitu lembu dan jiwa Saint Crystal begitu keras, lalu mengapa tidak menemui jalan buntu dan masuk dan keluar? Mereka yang berpikir demikian jelas adalah orang awam yang tidak tahu cara memperbaiki. Pagoda indah 9 lapis dengan 8 wajah di setiap lantai. Di antara mereka, itu berisi arai 9 istana, dan arai 8 diagram. Jika Anda ingin menyaring batu giok yang indah menjadi senjata sihir, Anda harus mengukir rune dan memperbaiki lingkaran sihir. Ambil Soul Pagoda ini sebagai contoh, arai yang disegel adalah arai gosip. Mereka yang tidak menyegel lingkaran sihir bukanlah senjata sihir, tetapi batu yang keras kepala. Setelah lingkaran sihir disegel, harus ada masuk dan keluar untuk membentuk lingkaran dan sistem. Karena ini adalah susunan gosip, Anda harus memiliki half, health, injury, do, jing, death, fright, dan open, 8 pintu ini. Pagoda jiwa memiliki 9 lantai, masing-masing dengan 8 sisi dan 8 sudut. Alasannya disebut Jiugong Bagua Arai. Alasannya adalah bahwa pagoda jiwa memiliki total 9 lantai, yang dibentuk menjadi arai besar 9 istana. Di dalam setiap pagoda, ada arai gosip yang disegel. Dalam setiap susunan gosip, ada 8 gerbang half, beard, injury, do, jing, death, fright, dan open. Susunan 9 Dao Bagua ditumpangkan untuk membentuk 9 istana Bagua Matrix, yang menjadi 9 istana Bagua Matrix. Karena itu, setelah menyempurnakan senjata sihir, harus ada pintu untuk hidup dan mati. Jika Anda ingin memperbaiki alat yang tidak memiliki masuk atau keluar, itu sama sekali bukan senjata ajaib, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Benda mati, betapapun sulitnya, tidak bisa menjebak kekuatan perang yang kacau balau. Arai yang terperangkap adalah arai yang terjebak yang dapat saling menjebak, tetapi harus juga ada cara untuk keluar. Tentu saja, jika kamu cukup kuat untuk membunuh lawan sebelum bergegas keluar, itu cerita lain. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.